penting juga, nggak kalah penting dari materi pertama kita, yaitu kita akan belajar terkait brain rot dan manifestasi dunia maya dalam perilaku anak gitu. Waduh, ini judulnya kayak menarik sekali gitu ya. Oke, kita sambut pembicara kita kedua. Kita ada Mbak Adinda Putri Solihah. Halo Mbak Adinda. Bentar ya Mbak. Oke, aman. Halo Mbak, boleh silakan dulu Mbak. Halo, iya, terima kasih. Oke, Mbak, gimana kabarnya pagi ini Mbak? Oke, selamat pagi Mas Cis. Alhamdulillah kabarnya baik Mas, insya Allah ya, di pagi hari yang cukup cerah ini di Solo gitu, setelah semalam sepertinya sempat agak hujan-hujan dikit ya. Hujan badai, Mbak. Hujan badai ya. Ya, hari ini alhamdulillah cerah, jadi kita bisa menikmati Car Free Day bersama gitu. Oke. Suasananya cerah-cerah hati kita berdua gitu ya Mbak? Iya, betul. Oke, luar biasa sekali. Mungkin sedikit overview untuk gambaran teman-teman online serta teman-teman di CFD ini, siapa sih pembicara kedua kita gitu. Pembicara kedua kita ini adalah Adinda Putri Solihah, sarjana psikologi. Dia adalah lulusan dari program sarjana psikologi S1 dari UNS, dan beberapa riset yang sudah dilakukan itu menyasar langsung kepada anak-anak gitu ya Mbak. Dan Mbak Dina ini teman seangkatan saya. Walaupun kita biasanya non formal way, kita langsung panggil apa? Bisa kita panggil Mas Mbak. Ya, boleh. Oke. Jadi Mbak Adinda ini sangat interest atau sangat tertarik dengan topik yang menyasar langsung ke anak, baik itu tumbuh kembang anak atau intervensi-intervensi yang diterapkan pada anak gitu ya Mbak. Oke. Karena judul kita ini sangat menarik Mbak Dinda nih. Oke. Ada brain rot dan manifestasi dunia maya dalam perilaku anak gitu Mbak. Iya. Mungkin boleh dijelaskan Mbak, apa sih itu brain rot Mbak? Apa sih brain rot itu? Mungkin secara sederhana boleh dijelaskan kepada teman-teman offline secara online Mbak. Oke, thank you Mas Cis. Jadi sebetulnya mungkin pertanyaan yang lebih mendasar adalah kenapa pada akhirnya brain rot ini istilahnya muncul dulu ya gitu. Oke. Ini kalau kita masih ingat ada beberapa konten yang belakangan ini viral juga gitu ya, terkait dengan konten anomali medsos gitu ya. Kayak tung sahur, kemudian baleriana atau apalah itu gitu. Yang sering kita lihat baik itu di Instagram ataupun di TikTok ya, mayoritasnya. Nah, dari situlah muncul istilah-istilah yaitu brain rot gitu. Apa sih sebenarnya brain rot itu? Kalau diartikan secara harfiah, brain rot itu artinya adalah pembusukan otak memang, ya kan? Karena rot itu kan pembusukan. Tapi sebetulnya kenapa bisa dikatakan pembusukan otak? Ini berarti bahwa ketika seseorang mengkonsumsi konten yang sifatnya itu dummy atau konten yang tidak memiliki makna, ini akan membuat otak kita kekurangan atau mereka bisa melemah sisi kognitifnya. Jadi bisa dibilang kemalasan otak, begitu. Ini menciptakan kemalasan otak, kemudian menimbulkan rentang atensi yang rendah, gitu ya. Karena mayoritas memang konten-konten ini mereka hanya berdurasi singkat sekali, gitu. Berdurasi singkat dengan kata-kata yang diulang-ulang terus-menerus, sehingga ini menjadikan sisi kognitif kita yang mulanya itu peka terhadap hal-hal yang bersifat dinamis, akhirnya jadi tidak memiliki kepekaan itu lagi. Itulah yang dinamakan menjadi membusuk atau rotting gitu ya. Itu akhirnya istilah itu muncul, brain rot, dan mulai booming. Bahkan di tahun 2024 brain rot itu menjadi salah satu Word of the Year versinya Oxford University, begitu. Jadi memang kalau ditanya brain rot, penelitian brain rot di Indonesia memang belum semasif itu ya dibandingkan dengan yang ada di luar negeri. Tapi bisa kita bilang bahwa fenomena brain rot ini sudah terjadi bahkan di Indonesia secara masif gitu. Karena kita tanya aja anak-anak kita yang Gen Alpha, pasti mereka tahu lah ya kalau kita tanya tung sahur atau apa itu yang satunya selain baleriana, ada cappuccino apalah itu gitu. Ada banyak sekali motif konten-konten yang tidak memiliki makna yang beredar
beredar di media sosial sekarang gitu. Oke, ternyata istilah brain rot ini ternyata sangat masih terjadi, tapi dengan kurangnya penelitian ini dapat diindikasikan bahwa kita tuh masih kurang aware terkait brain rot gitu ya Mbak Dinda ya, bahwa brain rot ini sebenarnya sudah masih terjadi di Indonesia, tetapi mungkin researcher belum aware terkait terjadinya brain rot di Indonesia, padahal dampaknya itu sangat sangat merugikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa gitu ya Mbak Dinda ya. Betul. Oke, luar biasa. Bukan luar biasa ya, kayak waduh, sangat dahsyat sekali, sangat gawat, darurat sekali ya ini brain rot yang terjadi di generasi alpha sekarang atau di generasi muda sekarang gitu ya. Betul. Oke. Belakangan ini kita sering dengar istilah brain rot dan dampaknya ke anak-anak di Indonesia, terutama yang sudah kita lihat sekarang gitu ya. Fenomena umum apa yang sedang terjadi pada anak terkait di dunia digital selain anomali-anomali yang tadi sudah disebutkan Mbak Dinda tadi. Apakah ada fenomena-fenomena lain yang dapat menimbulkan atau berpotensi terjadinya brain rot pada anak, Mbak Dinda? Oh ya, Oke, mungkin sebelum kita masuk ke apa sih fenomena yang muncul gitu ya di kalangan generasi kita saat ini, mungkin bisa kita batasi dulu bahasan kita. Sebenarnya subjek yang sedang kita bahas itu usia berapa sih gitu. Jadi biar kita bisa tahu seberapa bahaya, seberapa masif dampak yang akan terjadi gitu ya. Karena kalau kita perhatikan memang saat ini pengguna media sosial aktif itu mayoritas berada pada range usia remaja sampai dewasa memang ya. Tapi yang perlu menjadi perhatian juga di tahun-tahun ini, terlebih setelah COVID ya, pasca COVID, pengguna media sosial yang berada di bawah usia remaja itu juga meningkat gitu. Sehingga bahasan brain rot ini seringkali diasosiasikan dengan anak-anak yang berumur di bawah 12 tahun gitu. Jadi kalau kita basisnya adalah tahap perkembangannya Erikson ya, kalau di psikologi itu yang dikatakan sebagai usia anak-anak itu kan ada beberapa fase gitu, ada anak prasekolah, ada anak sekolah dan lain sebagainya. Kita bisa taruh garisnya di usia 12 tahun gitu. Tapi berbeda halnya kalau kita berbicara based on Kemenkes atau based on lagi undang-undang di ranah hukum dan lain sebagainya. Batasan usia anak itu akan sangat beragam gitu. Tapi kita sepakati saja bahwa yang kita bahas berarti yang di bawah 12 tahun. Di bawah 12 tahun. Iya, betul. Dan kalau kita bicara apa sih fenomena yang terjadi pada anak di ratanan usia segitu, maka kita perlu tahu apa yang mereka alami di fase perkembangannya gitu kan ya. Kalau kita bicara ke ranah psikologi. Mungkin teman-teman yang lagi mendengarkan di live ataupun yang sedang berjalan santai di CFD ini akan tahu bahwa anak-anak itu mereka mayoritas melakukan yang namanya mirroring. Atau apa itu mirroring, Kak Dinda? Jadi mirroring itu seperti kalau Mas Cis lagi ngelihat cermin, maka cermin itu akan memantulkan bayangan sama seperti yang sedang Mas Cis lakukan. Kan kayak gitu ya. Nah, sama halnya dengan anak-anak. Anak-anak itu melakukan mirroring atau mencerminkan tindakan yang mereka lihat. Jadi yang dicerminkan itu adalah tindakannya, bukan perkataan orangnya gitu ya. Jadi kalau saya selalu nasehatin anak saya, Bu, misalkan saya selalu bilang jadilah anak yang disiplin dan lain sebagainya. Tapi kita tidak melakukan contohnya, tidak meneladaninya dengan diri kita sendiri, ya itu akan sulit gitu. Karena pada hakikatnya anak-anak itu mirroring perilaku kita gitu. Sehingga inilah yang menjadi suatu diskusi tersendiri ketika mereka mulai mencerminkan hal-hal yang mereka lihat di media sosial ya kan. Dan kita lihat dummy konten itu banyak sekali ada di Instagram ataupun TikTok gitu, sehingga menyebabkan ada dumb scrolling dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan menjadi suatu pencetus gitu ya, pencetus dari hal-hal yang bersifat negatif pada akhirnya gitu. Karena mereka secara nggak langsung itu ya mereka meniru apa yang mereka lihat, kemudian meniru apa yang mereka dengar dan lain sebagainya gitu. Makanya nggak heran kalau sekarang kata orang Gen Alpha tuh kadang
dia kosakatanya nggak bisa dipahami gitu kan. Kayak mereka menciptakan kamus Gen Alpha sendiri gitu. Yang mungkin dulu di kalangan Gen Z atau milenial mungkin ada juga sih, tapi nggak terlalu jauh gapnya gitu kan. Tapi kenapa Gen Alpha ini kamusnya gapnya agak jauh nih dari kita gitu kan. Padahal kita cuman beda selisih satu generasi aja gitu. Ya, betul. Nah itu dikarenakan tadi adanya banyak sekali konten-konten dummy di media sosial dengan kata-kata yang tidak bermakna dan repetitif, sehingga menjadikan kamus Gen Alpha yang tadi diciptakan itu seakan terdengar aneh gitu ya, atau tidak bisa dimengerti. Mungkin itu fenomena-fenomena yang banyak timbul ya di kalangan Gen Alpha sekarang atau anak-anak kita sekarang gitu. Oke, luar biasa. Bukan luar biasa juga, sangat gawat gitu ya Mbak Dinda ya terkait fenomena yang terjadi. Tapi jujur ketika Mbak Dinda mention terkait istilah-istilah yang mirroring, aku jadi ngerefleksikan ke diri aku, kayak aku beberapa kali menggunakan istilah-istilah yang ternyata itu apakah ini dikasih brain rot gitu ya. Kayak aku sering bilang kayak demi apa, demi ungker gitu. Itu salah satu istilah, tapi kayaknya itu masuk ke bahasa Gen Alpha gitu ya, kamus Gen Alpha gitu ya. Oke. Mungkin terkait paparan teknologi dan sosial media yang terjadi pada anak sekarang itu tuh sudah tidak dapat dihindari lagi ya, Iya, betul, karena betul. hidup di zaman sekarang, in this global era, itu ketika kita menjauhi dari sebuah media sosial, kita akan kita akan mengalami sebuah ketertinggalan ya Mbak. Jadi sudah banyak generasi dari rentang berbagai umur itu sudah bersinggungan, even itu yang sudah boomers yang tadinya tidak bersinggungan dengan gadget, sekarang mereka harus beradaptasi dengan gadget. Iya, betul. Anak-anak yang tadinya dulu fokus untuk bermain di tahap kembangnya tadi yang sudah Mbak Dida mention, harusnya fokus ke tahap bermain, justru mereka teralihkan dengan gadget yang sudah ada sekarang, dan justru tidak melakukan tugas pembelajaran mereka di masa itu, justru mereka melakukan hal-hal lain yang tidak bermakna dan repetitif gitu ya Mbak Dida. Sehingga manifestasinya salah satunya tadi adalah terciptanya sebuah kamus Gen Alpha gitu ya Mbak Dinda ya. Nah, mungkin Mbak Dinda sebenarnya sudah di-mention juga terkait paparan media sosial sejak usia dini. Bukankah saat ini banyak orang tua itu merasa bangga kalau anaknya itu sudah pintar bermain gadget gitu ya Mbak? Nah, apa bahaya terbesar dari paparan gadget yang terlalu dini dari sisi perkembangan, baik itu secara otak, secara perilaku, atau secara kehidupan nyata, selain dari dampak terbesarnya tadi adalah brain rot. Mbak Dinda, boleh dijelaskan kepada teman-teman offline dan teman-teman online nih Mbak? Oke, thank you Mas Jis. Ini juga salah satu diskusi yang sepertinya perlu kita ciptakan ya di ranah kita sekarang, di ranah komunitas saat ini gitu. Berkaitan dengan perlu nggak sih sebenarnya kita itu istilahnya kayak mendeklarasikan bahwa bangga sekali nih anakku sudah bisa pakai gadget di usia yang masih sangat dini dan lain sebagainya. Apakah kita memang perlu melakukan itu atau tidak gitu? Nah, kalau bisa saya simpulkan ya dari perspektif saya sebagai mahasiswa yang belajar psikologi gitu ya. Ini mungkin juga sebagai disclaimer awal, mungkin Bapak Ibu yang sedang mendengar di live ataupun yang sedang mendengar di CFD ini gitu, bahwa ada kalanya beberapa hal yang saya sampaikan di sini memang basisnya ilmu pengetahuan ya gitu. Tapi kalau berkaitan dengan praktiknya nanti bisa dilihat sendiri atau bisa dikonsultasikan dengan pakar yang lebih ahli gitu ya. Tapi kalau menurut perspektif saya sendiri berkaitan dengan perlu nggak sih kita bangga kalau anak kita bisa mengolah atau menggunakan gadget sedari dini gitu kan? Perlu nggak sih sebenarnya? Nah, ini kembali lagi ke arah apa sih sebenarnya tujuan kita memperkenalkan gadget kepada anak gitu. Kalau tujuannya biar dia anteng ya, kalau bahasanya orang Jawa itu kan anteng gitu, biar dia anteng Mbak, biar enggak nangis mulu gitu kan, jadi dikasih gadget biar nggak rewel. Ini yang menjadi keliru pada akhirnya gitu, karena tujuan dari penggunaan teknologi ini tidak memiliki
makna atau hal yang bersifat benar-benar bermanfaat bagi si anak ini. Kalau bilang bahwa dikasih gadget biar nggak rewel, sebetulnya kita masih punya banyak sekali alternatif gitu ya, yang bisa diperkenalkan kepada anak-anak kita juga gitu. Ada banyak sekali permainan-permainan Montessori yang juga menarik, dan kalau kita kemas dengan hal yang lebih terkesan canggih dan lain sebagainya, tentu sangat bisa gitu. Jadi lebih ke arah sebenarnya kenapa sih kita harus memperkenalkan gadget, itu yang perlu diperjelas oleh orang tua saat ini. Itu ya yang pertama ya. Kemudian tadi yang kedua berkaitan dengan dampaknya ya Mas Sis ya. Dampak memperkenalkan gadget sedari dini ya kepada anak-anak ya. Oke. Kalau terkait dengan dampak selain dari brain rot, gini, mungkin sebelumnya saya juga perlu menjelaskan bahwa sebenarnya definisi atau kata-kata brain rot ini tidak pertama kali muncul di 2024 ya. Jadi sebenarnya brain rot ini sudah pernah dibahas, tapi ya lagi-lagi ini di luar negeri ya diskusinya tercipta ya. Mereka ada jurnal berkaitan dengan itu, buku yang membahas itu, bahkan sedari tahun 1800-an itu sudah sempat ada definisi itu gitu. Cuman memang kalau di ranah Society Indonesia mungkin kita membahasakannya dengan hal yang lebih spesifik ya. Contohnya seperti kecanduan atau addiction kepada hal-hal yang katakanlah nih porn addiction ya kan, yang belakangan ini juga menjadi masalah karena pada akhirnya ini membawa ke arah kriminalitas gitu. Jadi banyak sekali kasus-kasus sexual abuse yang mereka itu berawal dari porn addiction gitu. Nah, porn addiction ini di mana lagi kalau paparannya tidak melalui media sosial atau melalui gadget yang kita perkenalkan gitu. Jadi ini adalah perluasan atau manifestasi yang muncul dan nyata bisa kita lihat ya, impact-nya kemudian prevalensinya itu benar-benar ada gitu. Kalau kita tadi ngebahas brain rot dan lain sebagainya, mungkin masih banyak teman-teman yang bingung kayak emang semasif itu kah, emang segawat itu kah sehingga kita perlu memperhatikan gitu kan terkait dengan brain rot. Kalau susah bayangin brain rot, udah deh kita tinggalin aja, kita lihat yang ada sekarang yaitu porn addiction gitu kan, yang pada akhirnya menimbulkan banyaknya sexual abuse di kalangan anak-anak. Nah itu adalah salah satu manifestasi juga gitu dari addiction gadget yang muncul pada anak sendiri gitu. Oke, aku sebenarnya relate dengan beberapa informasi yang Mbak Dinda sampaikan tadi. Sebenarnya relate bukan karena aku punya anak, karena kita belum punya anak, belum menikah juga. Aku relate dengan kata-kata yang sudah Mbak Dinda sampaikan tadi terkait oknum-oknum orang tua banyak memberikan gadget kepada anak tuh hanya supaya mereka tuh anteng, hanya supaya mereka itu tidak berisik, tidak mengganggu aktivitas orang tua. Padahal anak-anak itu adalah tugasnya adalah distimulus dengan baik supaya perkembangan atau tugas belajarnya di masa itu atau di umur itu dapat dikembangkan atau diberdayakan secara optimal, bukan justru tidak distimulasi atau hanya distimulasi dengan gadget aja gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa opsi untuk menggunakan gadget seperti untuk digunakan sebagai stimulus kepada anak, seperti beberapa orang tua yang sempat bersinggungan dengan ulaksi atau mindset psikologi dan counseling itu bercerita kalau mereka mengalihkan kesibukan anak itu dengan dikenalkan dengan gadget dengan tujuan untuk misalnya coding gitu, atau misalnya dengan permainan-permainan stimulus yang mewajibkan anak itu harus ngomong, berinteraksi aktif dengan gadgetnya, dan tidak hanya diam dan bermain terpaku di depan gadget saja. Mungkin itu bisa diterapkan gitu ya Kak Dinda ya, untuk mengurangi yang namanya adiksi dari paparan teknologi atau sosial media gitu ya. Mungkin tidak dipungkiri lagi kalau oknum-oknum orang tua yang sudah saya sebutkan tadi di awal untuk memanfaatkan gadget agar anak tetap itu banyak, tapi ada juga ke orang tua yang aware. Ada orang tua yang bisa sekundaris terkait penggunaan gadget, tapi tetap harus dikonsultasikan gitu ya Kak Dinda, terkait
apakah kebutuhan gadget serta stimulus seperti ini tuh cocok untuk anak gitu. Kalau misalnya sekiranya orang tua itu tidak bisa memahami atau menotis terkait kebutuhan anak, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional help gitu ya, Mbak, gitu ya. Iklan sebentar, jangan teman-teman atau orang tua bisa melakukan konseling dengan mindset atau ulapsi unit layanan psikologi terkait tumbuh kembang anak, kebutuhan anak, serta stimulus yang tepat untuk orang tua lakukan, ayah bunda lakukan terhadap anak gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke topik bahwasanya adiksi terkait konten sosial media atau perkembangan teknologi ini apabila tidak dibatasi atau tidak disertai dengan pengawasan akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak, dan itu nanti hasilnya akan sangat merugikan anak di masa depan gitu ya, Kak. Oke. Aku tuh tadi sebelum berangkat ke sini aku sempat membaca suatu istilah terkait paparan media sosial atau paparan teknologi yang too much kepada manusia itu akan menimbulkan efek dengan istilah digital demensia, Kak Dinda. Mungkin Mbak Dinda yang sudah membahas atau sudah berkecimpung di riset-riset terkait tumbuh kembang anak serta intervensi anak, itu boleh diceritakan apa itu digital demensia dan apa sih itu efeknya pada anak-anak gitu, Mbak? Boleh dijelaskan, Mbak, apa itu digital demensia, Mbak? Oke, ini adalah bahasan yang menarik ya terkait dengan digital demensia. Sederhananya adalah gini, coba kita komparasikan dunia yang ada saat ini dengan dunia yang kita hidupi di masa lalu. Saat kita masih kecil, ya kan? Jadi posisinya sama, anak-anak kita masih kecil, nah kita dulu juga masih kecil. Misalkan nih, kalau saya kelahiran 2003 gitu ya, dari tahun 2003 dengan tahun 2025 sekarang, apa sih perbedaan yang sangat besar terjadi? Jawabannya adalah adanya AI atau artificial intelligence gitu. Artificial intelligence itu saya tidak menyebutkan bahwa kita berarti harus stop penggunaan AI. No gitu. Kita bisa kok sebenarnya memanfaatkan mereka dengan optimal, dengan hal-hal yang memang berbau positif gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita bisa. Tapi kalau kita terlalu sering menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari kita, atau bahkan yang basic activity aja deh gitu. Contohnya apa sih basic activity? Sesederhana terkadang kita kalau bingung memutuskan sesuatu, sekarang tuh udahlah kita pakai picker wheel aja. Kita picker wheel aja nih, biar si AI ini yang akan memilih pilihan kita yang mana. Misalkan kita mau makan mie ayam apa bakso ya gitu, terus kita picker wheel aja yuk, kita picker wheel. Kenapa? Karena kita nggak mau susah-susah mikir itu gitu. Nah, inilah yang pada akhirnya menjadikan, kalau di situ istilahnya adalah digital demensia, atau suatu kemampuan kognitif kita yang pada akhirnya menjadi terkikis gitu ya, terlupa, bukan karena usia kita, bukan, tapi karena kita terlalu sering menggunakan teknologi dengan harapan bahwa dia akan meng-assist kita apapun yang kita inginkan gitu. Jadi sifatnya dia selalu memvalidasi kita, dia selalu membantu kita dan lain sebagainya dengan hal-hal yang sekecil itu gitu, sehingga kita tidak terbiasa untuk berpikir secara mendalam lagi gitu ya. Dulu kalau kita mau milih makan mie ayam atau bakso, kita selalu berpikir, aku sebenarnya lagi pengen apa sih? Sekarang kalau misalkan makan mie ayam enak nggak ya dengan cuaca yang kayak gini gitu. Tapi di situasi saat ini nih, kita sesimpel kita tanya aja nih ke ChatGPT gitu. Dengan situasi yang cuacanya panas, enaknya makan mie ayam atau bakso ya gitu. Jadi kita menjadikan mereka sebagai sumber referensi gitu. Nah, inilah yang dinamakan pada akhirnya memungkinkan adanya prevalensi digital demensia. Bukan hanya pada lansia. Kalau dulu kita bahas demensia pasti subjeknya lansia ya kan, yang sudah berumur, yang dia sudah mulai melemah kognitifnya dan lain sebagainya. Tapi sekarang ada istilah digital demensia, dan itu bisa terjadi tidak hanya pada lansia, tapi juga pada remaja, bahkan pada anak-anak kita gitu. Kalau mereka too much menggunakan artificial intelligence itu.
gitu Mas, itu terkait dengan digital demensia yang tadi ditanyakan. Terus saya juga mau nambahin sedikit nih, ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya ya, terkait dengan dampak dari paparan atau adiksi gadget kepada anak gitu. Apa sih selain brain rot? Kalau tadi saya menyebutkan ada porn addiction dan lain sebagainya, sebetulnya yang paling simple dan sering kali kita hadapi ya, kalau sebagai orang tua atau sebagai tante sih kalau saya di rumah gitu, adalah tantrum. Sebetulnya tantrum itu kan muncul ketika si anak itu, kalau kita biasanya nge-observe di keseharian ya, kalau dia nggak dikasih sesuatu dia langsung nangis-nangis dan lain sebagainya, itu kan tantrum gitu. Tapi kenapa dia bisa timbul tantrum itu sendiri? Nah, kalau dari hasil observasi saya melalui penelitian dan lain sebagainya, tantrum itu terjadi karena kalau kita perhatikan anak-anak yang menggunakan media sosial sedari dini atau menggunakan gadget sedari dini, mereka itu terbiasa dengan komunikasi satu arah. Jadi dia yang berhadapan di depan handphone, kemudian handphonenya yang nanti akan melayani apapun yang dia mau. Jadi memberikan apapun itu. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi satu arah. Sehingga ketika anak dihadapkan dengan pertentangan atau keinginannya dia tidak dipenuhi di dunia aslinya gitu, ini yang akan menjadi suatu kontraproduktif. Gitu, kontraproduktif yang wah biasanya aku apa-apa bisa nih gitu ya, apa-apa aku aksesnya gampang kalau ada gadget gitu. Tapi ketika dia sekali minta ke mamanya, kemudian mamanya bilang enggak deh, itu kan ada akhirnya kontraproduktif. Yang awalnya tadi semuanya selalu dilayani, kemudian sekalinya enggak dilayani, maka itulah yang akan menjadi pemicu dari tantrum. Gitu. Ya meskipun kalau bisa kita bilang ya emang ada mbak sekarang anak kecil yang gak tantrum gitu kan. Nah ini balik lagi ke tadi, anak kecilnya dikasih gadgetnya usia berapa dulu gitu kan, kemudian bagaimana kesehariannya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita mau bahas impact, sebenarnya impactnya it's so massive gitu ya. Jadi nggak bisa dijabarkan satu persatu, dan itu benar-benar perlu adanya komunikasi dengan pakar atau psikolog secara langsung gitu kalau ranahnya sudah ke hal-hal yang serius kayak contoh porn addiction atau tantrumnya mulai ke arah gangguan kontrol emosi, itu kan berarti nanti bisa berlanjut sampai anaknya gede. Ya, seperti itu. Jujur Kak Dinda, penjelasan dari Kak Dinda itu sangat mind blowing banget, terutama buat aku, even aku juga sudah bukan anak-anak, tapi aku juga sangat sebenarnya sangat bukan shock sih, tapi lebih ke kaget dengan adanya kehadiran AI yang sangat-sangat simplifying semua aktivitas yang bisa lakukan. Dan aku tuh gak kepikiran kalau hal-hal simple, sederhana memilih kita makan apa dan kita memilih untuk bantuan AI memilihkannya, itu tuh akan mengikis sisi kognitif kita. Aku tuh kayak baru kepikiran kalau ternyata hal tersebut itu dapat mengurangi kemampuan kita untuk berpikir kritis. Betul. Decision making, itu untuk orang dewasa, apalagi untuk anak-anak yang harusnya mereka tuh punya bekal untuk berpikir kritis dan decision making. Kalau mungkin untuk orang dewasa, kita mungkin sudah terbekali terkait decision making dan berpikir kritis. Ini akan sangat berbahaya banget Kak Dinda, menurut aku dari penjelasan Mbak Dinda tadi terkait simplifying semua aktiviti yang anak lakukan dengan bantuan AI, dia tidak akan terstimulus dengan baik terkait decision making dan berpikir kritis. Ini sangat-sangat akan berdampak besok ketika dia tuh terjun langsung di dunia kerja atau simpelnya tuh di dunia sosial Kak Dinda atau Mbak Dinda. Wow, itu sangat-sangat, aku tuh baru kepikiran tadi ketika Mbak Dinda menjelaskan terkait konsep tantrum dan konsep gap generasi tuh kayak, aduh ternyata bahaya juga ya kalau tidak bisa dikontrol atau kita nggak set boundaries dengan baik, dan pemilihannya tuh juga harus tepat terkait AI yang bisa kita gunakan menjadi stimulus anak gitu ya Kak Dinda ya. Kayak wow, sangat-sangat aduh gitu, aku jadi kepikiran, waduh sekarang
parentingnya ekstra nih Iya. jadinya ya. Kalian dengan adanya teknologi bukan itu memudahkan kita jadi emang memudahkan kita, tetapi kita juga harus merefleksikan, kita harus set boundaries terkait yang cocok, yang dipilah-pilah, yang terbaik dan yang optimal untuk tumbuh kembang anak serta aktivitas sehari-hari Yes. gitu ya. Nah, tadi sudah di-mention nih terkait adiksi gitu ya Kak Dinda ya. Bagaimana kita membedakan antara sekedar bermain gadget dengan adiksi pada anak nih Kak Dinda nih. Boleh dijelaskan kepada teman-teman audiens offline dan online nih Mbak Dinda? Oke, jawabannya ada dua hal ya yang bisa kita gunakan. Ada matriksnya isinya dua. Yang pertama adalah seberapa intensifnya dia menggunakan gadget. Itu yang pertama, matriks pertama. Matriks kedua adalah apa sih dampaknya setelah dia dikasih gadget? Semudah itu. Kalau kita bahas terkait dengan seberapa intensifnya mereka menggunakan gadget, nah ini yang kalau kita kenal sekarang menjadi screen time ya, Mas Chris ya. Screen time, parenting di dunia digital sekarang selalu menggembar-gemborkan berkaitan dengan gimana sih cara kita memberikan screen time yang tepat untuk anak kita gitu. Ada nggak sih waktu-waktu tertentu yang nggak apa-apa deh main gadget dulu aja gitu ya? Misalkan kayak waktu dia makan siang, apakah oke kalau sambil main gadget? Dan ada banyak sekali ya perdebatan di dunia maya maupun di society saat ini gitu. Tapi kalau bisa saya bilang, ya screen time itu yang sewajarnya sesuai dengan usia. Karena gini, kalau kita pukul rata screen time semua orang itu nggak bisa, ya kan? Jadi kalau saya bilang, oh anak-anak screen time-nya per hari 2 jam aja gitu, nggak ada dasarnya juga. Kenapa saya bilang gitu? Sama halnya seperti kalau kita bilang, oh orang dewasa screen time-nya itu 5 jam per hari gitu. Terus gimana dong dengan mereka yang pekerjaannya sebagai content creator katakanlah, yang mereka sehari-harinya bikin konten 24 jam bersama dengan saya gitu, 24 jam di dalam mobil, gimana dong kalau kayak gitu? Itu kan screen time-nya lebih dari 5 jam berarti ya kan? Berarti bisa kita simpulkan bahwa pertanyaan berkaitan dengan screen time mana yang cocok diberikan untuk anak atau untuk orang remaja dewasa itu menyesuaikan kebutuhan mereka. Nah, kalau ditanya kebutuhannya emang apa untuk anak-anak, ini kembali lagi kepada orang tua yang menemani mereka selama 24/7 ya kan. Apa sih mereka memang di fase perkembangan saat ini mereka sedang butuh apa gitu. Kalau di fase-fase anak sekolah, mereka itu sebenarnya sangat penting untuk punya perasaan inferiority, atau dalam istilahnya mereka mampu untuk memutuskan gitu ya, mereka mau memilih yang mana gitu. Nah, kalau fasenya sedang ada di tahap itu, maka bisa kita hubungkan ya dengan penjelasan saya yang tadi. Kalau kita terlalu lama screen time-nya, mereka bisa belajar untuk mensimplifikasi decision making yang mereka buat. Sesimpel dengan, oh kata AI saya harus melakukan ini, maka saya melakukan ini hari ini. Itu kan simplifikasi sekali gitu. Betul. Tidak melalui adanya proses, oh saya hari ini butuh ngapain ya, saya hari ini ada tugas apa dulu yang harus saya selesaikan. Mereka tidak belajar prioritisasi gitu ya. Jadi itu adalah matriks pertama berkaitan dengan intensivitas. Yang kedua berkaitan dengan dampak ya, kalau tadi saya bilang gimana cara membedakan orang atau anak yang yaudah mereka pakai gadget sekedarnya dan mereka yang sudah kecanduan. Sederhana gini Mas Sis, kalau kita lihat ya mungkin orang-orang dewasa aja deh, atau ya kita sebutlah yang udah sering ada diskusinya di society kita, contohnya orang-orang yang sudah adiksi terhadap obat-obatan. Mereka kalau sekalinya nggak make, itu kan mereka ada suatu sensasi yang kita nyebutnya kayak relapse, sakau, relapse sakau. Nah, seperti itu. Anak-anak yang sudah dalam fase addiction atau kecanduan, ketika tidak diberi, maka akan memunculkan suatu reaksi emosional yang
berbeda dengan anak-anak lain. Jadi kalau wajarnya mungkin anak-anak kalau nggak dikasih dia nangis, habis nangis selesai. Nah anak ini enggak gitu. Dia bisa sampai ke arah perilaku, sampai lempar-lempar barang, bahkan sampai melukai gitu kan. Itu berarti sudah di tahap another level lagi gitu. Nah di fase inilah pentingnya kita perlu untuk menyadari apakah kita butuh untuk konsultasi dengan expertnya atau tidak gitu. Karena kalau tidak segera di stop di saat ini akan berdampak ke hal-hal yang jauh lebih berbahaya begitu Mas. Oke, ternyata paparan dari gadget atau teknologi serta istilah yang sudah kita kenal sekarang screen time itu tetap disesuaikan dengan kebutuhan anak gitu ya, serta limitasi dari anak gitu ya Mbak istilahnya ya Mbak. Apakah emang anak itu perlu screen time yang banyak atau sedikit, itu benar-benar kembali lagi ke kebutuhan anak gitu. Apakah emang anaknya tuh butuh screen time atau anaknya tuh memang perlu, bukan butuh, apa anaknya memang perlu screen time yang banyak, atau anaknya ini memang bisa seharian tuh dengan screen time yang sedikit. Itu memang kita perlu merefleksikan terkait kebutuhan anak serta perilaku anak gitu ya Kak Dinda. Nah, tadi Kak Dinda sudah menjelaskan terkait adiksi, terkait konten dari sosial media atau konten dari paparan teknologi sekarang itu bisa berupa adiksi pornografi, terus adiksi terkait istilah-istilah yang repetitif, istilah-istilah yang simplifikasi suatu hal atau yang mengganggu decision making serta tumbuh kembang anak yang lain. Ada nggak sih Mbak contoh lain yang mungkin berdampak atau bisa ditemui kita sehari-hari dari paparan teknologi yang berdampak pada anak? Oke, kalau bahas negatif exposure-nya ya, media sosial pada anak-anak itu sebenarnya macamnya ada banyak banget gitu. Tapi mungkin tadi saya sudah sebutkan beberapa. Nah, ada satu hal yang mungkin tadi belum sempat kita bahas secara mendalam ya, yaitu berkaitan dengan bagaimana pada akhirnya rentang atensi kita itu akan menurun gitu. Kalau dulu saat kita kecil gitu ya, kita terbiasa dengan aktivitas outdoor yang kita bertemu orang banyak, kemudian kita bisa melakukan satu hal dalam kurun waktu yang cukup lama. Contohnya deh, dulu saya waktu kecil nih, saya tuh terbiasa main masak-masakan. Itu bisa 1-2 jam, literally masak-masak gitu. Tapi kalau kita balikin lagi ke kondisi generasi saat ini gitu kan, konten atau hal-hal yang mereka hadapi saat ini itu seringkali atau mayoritas cuman dalam beberapa menit aja selesai konten-konten yang mereka konsumsi gitu ya. Kayak sesingkat gini deh, sekarang itu kan banyak sekali fitur-fitur di media sosial yang memudahkan kita untuk nge-scroll ya, nge-scroll video, kemudian nge-scroll postingan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di TikTok atau media sosial Instagram gitu, ada Reels, ada FYP dan lain sebagainya. Dari fitur itu kita tuh bisa sesuka hati kita untuk nge-skip ataupun melihat suatu konten tanpa memperhatikan apa sih isinya. Nah, ini yang pada akhirnya akan mengikis rentang atensi kita. Jadi kita nggak betah ngelihat sesuatu hal yang terlalu lama atau melakukan hal-hal yang ya emang harus lama gitu ya. Kayak contohnya nih, kita hari ini ada tugas menyelesaikan suatu ini DPR deh gitu. Nah, PR-nya belum kelar, kemudian udah ada notifikasi di HP gitu, kita udah mulai beralih gitu ya. Itu adalah salah satu dampak yang cukup masif juga menurut saya, karena itu sangat mempengaruhi tidak hanya pada fase perkembangan anak-anak, tapi bisa sampai gede gitu, sampai mereka dewasa, mereka sekolah, mereka kerja, dan itu merugikan gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang sedang mendengarkan secara live ataupun yang ada di CFD ini gitu, seringkali ketika kita
melakukan suatu aktivitas kok susah banget ya mindfulnya gitu. Mindful kita tuh cuma 5 menit kelar gitu. Padahal kan seharusnya makin tua usianya, bukan makin tua ya, makin produktif usianya, rentang atensi produktivitasnya tuh makin gede. Iya. Nah, kalau kita dari kecilnya udah rentangnya sempit, ya itu nggak akan bisa di-adjust sebesar itu. Jadi ini yang cukup mengkhawatirkan, dan pada akhirnya tahu nggak apa salah satu gangguan yang bisa muncul dari situ kalau anak-anak itu, gangguannya adalah ADHD. Jadi itu bisa muncul dari situ, karena ADHD itu kan dia attention deficit ya, attention deficit behavior buat anak-anak gitu. Jadi rentang atensinya itu rendah sehingga mereka terlihat seringkali kayak susah fokus kepada satu hal. Kalau diajak ngomong dia nggak jawab atau sibuk dengan dunianya dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu sih. Oke. Hanya untuk kita cek dulu. Jujur banget nih Mbak Dinda, setelah penjelasan dari Mbak Dinda tadi, aku jadi merefleksikan ke diri aku sendiri gitu Mbak Dinda. Aku ngerasa konsumsi TikTok Reels dengan video pendek, tajuk video pendek itu membuat aku kadang kalau misalnya ada video edukasi yang panjang, aku merasa padahal itu cuma 1 menit. Sementara konten-konten yang di TikTok, di Reels, di YouTube Short itu biasanya cuma 10 detik, 15 detik. Aku ngerasa kalau konten yang 3 menit, even itu kadang 5 menit, 3 menit, aku merasa itu adalah hal yang lama. Aku nggak kebayang itu kalau terjadi di generasi muda sekarang yang harusnya mereka belajar untuk memusatkan perhatian pada suatu tugas, tetapi mereka tidak bisa memusatkan suatu tugas karena gangguan rentang atensi gara-gara konsumsi paparan dari video pendek. Hanya 15 detik, 10 detik, atau 30 detik itu tadi. Aku nggak kebayang itu nanti termanifestasi efek domino apa yang nanti bakal anak itu rasakan ketika dia sudah dewasa. Aku aja kadang bisa terdistraksi walaupun dengan hal-hal kecil gitu, apalagi anak-anak kecil gitu ya. Dia tuh harus fokus dengan beberapa hal lain gitu Mbak Dinda. Oke, luar biasa sekali, ternyata kita memang harus mendampingi anak terkait screen time gitu ya Mbak Dinda ya, disesuaikan dengan kebutuhan anak dan perhatikan ini sudah ranah kebutuhankah atau ini sudah masuk ranah adiksi kah? Bisa dilihat dengan tadi overview kita adalah seberapa intens yang menggunakan gadget dan dampaknya di kehidupan sehari-hari seperti apa. Jangan lupa orang tua, bapak ibu sekalian, bunda-bunda online, papa-papa online juga diperhatikan terkait potensi yang terjadi ketika anak-anak itu mengkonsumsi media sosial berlebih atau teknologi berlebih, seperti gangguan yang paling buruk, anak dapat terstimulus atau berpotensi menunjukkan simptom-simptom atau tanda-tanda ADHD gitu ya Mbak Dinda ya. Itu ketika sudah terlanjur atau udah klek atau udah terlanjur anak menunjukkan potensi-potensi itu yang cukup banyak, ayah bunda akan kesulitan untuk mengatasi itu semuanya. Ayah bunda akan kesulitan bagaimana sih anak tuh bisa fokus dengan kerjaan mereka sekarang, dan ini akan berdampak buruk bagi anak di masa depan nanti gitu ya Kak Dinda ya. Nah, di global era dengan teknologi yang serba maju, dengan paparan media sosial yang tidak bisa kita hindarkan lagi, aku tuh sempat membaca terkait pentingnya literasi digital nih Kak Dinda, Mbak Dinda, kepada orang tua dan kepada anak gitu. Sebenarnya literasi digital ini seperti apa sih Mbak Dinda yang bisa kita lakukan dan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk orang tua dan ditujukan langsung untuk anak? Oke, thank you Mas. Literasi digital itu sesimpel bagaimana kita sebetulnya memaknai penggunaan teknologi itu sendiri. Jadi kalau kita pecah-pecah ya, literasi itu kan sebenarnya bagaimana kita bisa nge-recognize sesuatu hal yang kita lakukan gitu kan, yang pada akhirnya bermanfaat buat kita sendiri. Sama halnya dengan literasi digital. Literasi digital kalau tadi kita bahas bahwa anak itu harus menggunakan gadget itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, cara kita untuk bisa nge-assessment gimana sih sebenarnya kebutuhannya sejauh apa,
itu melalui literasi digital. Itu adalah bentuk dari literasi digital itu sendiri gitu. Jadi contohnya nih, kalau misalkan kita merasa bahwa oh anak saya ini butuh gadget, biar apa? Biar at least dia nggak ketinggalan lah nanti kalau dia udah masuk usia sekolah, kemudian udah mulai pakai laptop dan lain sebagainya, mereka bisa gitu kan. Nah kalau tujuannya ke arah situ, berarti yang perlu kita perhatikan adalah bentuk seperti apa, gadget seperti apa, aplikasi seperti apa yang akan menunjang tujuan tersebut gitu. Sehingga literasi digital itu lebih ke arah bagaimana kita mensortir kebutuhan kita, kemudian kita bisa menggunakan hal tersebut atau memfilter apa yang anak-anak kita lihat di media sosial, itu adalah literasi digital gitu. Kalau di orang tua tujuannya untuk biar mereka tahu kebutuhannya, kalau di sisi anak agar mereka bisa membedakan mana sih hal-hal yang sifatnya itu memang praktikal atau bisa mereka terapkan di kehidupan sehari-hari, mana yang sebenarnya ini cuman konten entertain aja gitu. Karena kalau itu dicampur antara entertain dengan apa yang ada di kehidupan sehari-hari, itu bisa masalah. Contohnya aja nih, kita banyak banget melihat konten-konten prank lah ya kalau di media sosial tuh, prank dengan segala rupa bentuknya gitu. Itu kalau bayangin aja di satu lingkungan, banyak banget orang yang melakukan prank dengan gayanya masing-masing dan diaplikasikan gitu. Itu kan menjadi satu hal yang ironi ya menurut saya, karena tidak pada tempatnya. Nah, tujuan dari literasi digital adalah membantu anak kita untuk bisa membedakan. Nah, ini itu kontennya cuma buat lucu-lucuan aja, bukan untuk kamu tiru, bukan untuk kamu tiru di dunia nyatanya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu merasa kayaknya anak saya belum mumpuni untuk bisa membedakan itu, ya berarti itu tugas Bapak Ibu untuk mengawasi. Jadi pilihannya mudah aja. Kalau anaknya nggak bisa diajak ngefilter, Bapak Ibu yang harus ngefilter. Kan gitu ya. Jadi itu adalah jawaban dari diskusi atau pertanyaan dari Mas. Oke. Ternyata bentuk literasi digital itu tidak sesederhana kita memberikan bisa salah satunya itu bisa jadi kita memberikan pengertian kepada anak mana sih konten yang pantas untuk dikonsumsi, mana konten yang sebenarnya ini untuk dinikmati saja dan ini tidak bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mana konten yang bermanfaat untuk tumbuh kembang dia, mana konten yang membawa impact bagus ke dia. Itu adalah bentuk literasi digital orang tua kepada anak gitu ya. Yes, betul. Sesederhana itu ya Mbak Dinda ya. Oke, mungkin ayah bunda online atau ayah bunda yang sedang di sini bisa menerapkan itu gitu ya Mbak Dinda ya, terkait bentuk literasi digital sederhana kepada anak supaya anak itu bisa istilahnya aware dengan apa yang mereka konsumsi. Kalau anaknya belum nalar atau belum sampai di tahap mereka mengerti terkait mana yang baik mereka konsumsi dan mana yang belum bisa mereka konsumsi, berarti tugas orang tua untuk memfilter apakah ini cocok atau tidak untuk anak, apakah ini pantas atau tidak untuk anak gitu ya Mbak Dinda ya. Oke, mungkin itu tadi adalah bentuk manifestasi sederhana dari literasi digital kepada anak dari orang tua. Mungkin karena ini Kak Dinda, salah satu efek dari penggunaan gadget atau paparan gadget yang berlebih itu kadang kita sendiri orang tua, orang dewasa dan sekarang sudah menjalar ke anak-anak itu mereka kurang untuk into atau inline dengan kehidupan sosial yang ada di lingkungan mereka nih Kak Dinda. Mereka tuh sering terfokus dengan gadget mereka daripada instead bergaul, bersosialisasi gitu, berkomunikasi dengan teman-temannya. Nah, gimana sih cara kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa untuk men-encourage anak untuk selain berkecimpung di dunia gadget yang sudah tidak bisa kita hindari lagi, bagaimana kita untuk melatih kemampuan regulasi diri pada anak dan kembali lagi ke kehidupan sosial anak gitu Kak Dinda. Boleh dijelaskan kepada ayah bunda offline dan online gitu Kak Dinda. Oke, thank you Mas Sis. Ya benar banget ya, dengan adanya teknologi sekarang gitu, kita tuh
terlalu asik dengan diri kita atau dengan urusan kita sendiri kadang, dengan dunia kita lah ya bilangnya, dengan dunia kita dan dunia maya kita gitu. Nah, ini yang juga tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tapi terjadi pada anak-anak. Kalau tadi saya bilang mereka terbiasa dengan komunikasi satu arah, dan itu yang seringkali menjadi salah satu pemicu dari, kalau masih tahu, banyak sekali anak-anak sekarang yang speech delay. Oh iya. Speech delay itu bisa terjadi karena mereka terlalu sering berkomunikasi sifatnya satu arah gitu. Jadi mereka tidak terbiasa untuk menimpali atau berdiskusi secara lama, berkomunikasi dengan panjang gitu. Terbiasa satu arah, hanya oke, saya mau menonton apa, tinggal diketik, kemudian muncul videonya, ya udah nikmati videonya sepanjang hari aja gitu. Itu adalah salah satu efeknya juga. Nah, kalau tadi bertanya terkait dengan gimana sih cara memperkenalkan anak kepada regulasi diri ya, atau self regulation. Kayak tadi di materi pertama juga sudah sempat disinggung ya. Iya, tapi itu untuk orang dewasa. Betul. Itu Tadi, tentunya penerapannya berbeda untuk anak-anak ya. Iya, betul. Karena untuk anak-anak gimana nih dari POV orang tua nih Mbak Dinda? Oke. Nah, kalau self regulasi pada anak, kita perlu menyadari dulu sebenarnya apa sih definisi dari self regulasi yang pengen kita tuju, gitu ya. Nah, self regulasi itu kan sebenarnya diciptakan atau ditujukan agar anak-anak itu mereka benar-benar paham apa sih konsekuensi dari aktivitas yang mereka lakukan. Sehingga goalsnya adalah mereka tuh punya kontrol atas dirinya sendiri. Mereka mau apa itu tuh jelas tujuannya, gitu ya. Nah, inilah PR bagi orang tua untuk memperkenalkan gitu. Gimana sih caranya biar misalkan nih dia minta gadget, ma adik mau gadget, buat apa? Buat apanya harus jelas dulu. Kalau dia bilang buat nonton konten, kenapa harus nonton konten? Mau apa emang gitu? Kalau ya karena adik lagi pengen main dan lain sebagainya. Coba kita hadapkan pada suatu pilihan kayak gimana kalau main ini dulu aja? Gimana kalau main monopoli dulu dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ini akan linear ya dengan goals kita yang tadi bilang bahwa apakah kita bisa sih meningkatkan interaksi anak-anak di dunia offline dulu aja gitu ya, daripada mereka interaksinya lebih kepada gadget, lebih kepada dunia maya gitu. Bisa nggak sih kira-kira kita nge-forcing interaksinya mereka itu sama orang real gitu ya, yang ada di hadapan mereka. Salah satunya ya dengan cara seperti itu tadi gitu, kita menanamkan kepada mereka untuk punya regulasi diri yang baik, untuk punya kontrol diri yang baik, sehingga mereka bisa tahu apa sih tujuan yang mereka pengen raih gitu ya atas aktivitas yang mereka lakukan gitu. Nah, ini juga merupakan salah satu alasan kenapa sekarang itu cukup banyak ya sekolah-sekolah yang basisnya kayak sekolah alam, Mas Jis, tau nggak? Oh iya. Iya, sekolah alam itu diperkenalkan untuk biar mereka bisa tahu apa sih aktivitas basic lah. Diperkenalkan aktivitas basic yang ya ini aktivitas daily activity aja sebenarnya gitu. Tapi kalau kita lihat di yang sekolah reguler, biasanya mereka basisnya kan kurikulum buku ya, iya, based on book lah istilahnya. Based on book. Gitu. Jadi inilah kenapa sekarang banyak muncul sekolah alam dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengajarkan langsung di rumah ya kan, itu sebenarnya justru lebih baik lagi gitu, kayak merasa bahwa kayaknya saya ya yang paling bisa mengajarkan anak saya terkait dengan basic daily-nya aja gitu. Ya udah dilakukan aja di rumah gitu. Itu juga untuk meningkatkan tadi interaksi anak-anak dengan apa yang terjadi di dunia nyatanya daripada yang ada di dunia maya. Kayak gitu, Mas. Ternyata untuk menyampaikan atau membuat anak paham terkait regulasi diri itu bisa sesederhana dengan memberikan mereka pertanyaan terkait apa sih yang mereka inginkan, apa sih konsekuensi yang mereka dapatkan ketika mereka mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan gitu ya Mbak Dinda ya. Dan untuk yang lebih advance lagi, orang tua atau pihak yang bersinggungan langsung dengan anak dapat mengemas sebuah kurikulum yang mengemas sebuah stimulus anak di kehidupan hari-hari untuk berkehidupan sosial. Betul. Dan lebih mengenal terkait regulasi diri yang dapat dia terapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya.
setelah ini kita nanti boleh batasan atau apa. Terus nanti kita ini soalnya jam 8:30 mau udah tutup. Oke. Oh, Mau udah close ini. oh iya, ini juga udah mau closing statement. Oke. Oke, mungkin Mbak Dinda terkait apa sih namanya pelatihan regulasi diri kepada anak gitu ya. Bahkan aku sempat melihat salah satu influencer yang dia itu selalu menerapkan kepada anak ketika dia menginginkan suatu barang atau melakukan atau ingin melakukan sesuatu, dia tuh membuat semacam paparan presentasi sederhana. Apakah dengan mengajarkan anak membuat paparan presentasi sederhana terkait apa yang mereka inginkan, ini tuh termasuk sebuah konsep regulasi diri ya Mbak Dinda ya? Oke. Sebetulnya iya bisa dibilang seperti itu iya. Tapi gini Mas Yus, bisa kita pahami kenapa sih mereka harus gini, lebih kepada kenapa mereka harus melakukan itu. Itu yang sebenarnya highlight yang perlu Highlight yang utama Iya, gitu highlight ya. utamanya itu. Kenapa mereka perlu melakukan itu? Gitu. Udah sesimpel itu aja. Jadi kalau saya rasa kalau sampai anaknya disuruh bikin slide presentasi dulu gitu ya, Iya. disuruh bikin presentasi dulu, ya kembali lagi ya, it depends on apa sih yang sebenarnya orang tuanya pengenin atau orang tuanya model parentnya kayak gimana gitu ya. Tapi kalau personality saya, menurut saya sendiri gitu ya, nggak perlu sampai sejauh itu, nggak masalah. Oh, oke. Yang penting anaknya bisa paham tadi highlightnya. Kenapa kamu perlu melakukan itu? Jadi ya sesimpel kita dialog aja deh sama anak kita gitu. Kita dialog aja, kita ajak mereka ngobrol gitu. Kenapa ada yang pengen ini tuh kenapa gitu. Kalau mereka belum bisa membuat argumentasi dengan jelas, coba kita bantu jabarkan gitu. Anak-anak tuh meskipun gini, ini hal-hal yang sering kali ini ya misunderstanding ya di kalangan orang tua. Mereka selalu menganggap bahwa anak saya tuh belum paham kalau diajak ngomong gitu. Gini, sebenarnya memang kalau kita bicara kapasitas kognitif ya jelas gedean punyanya orang dewasa ya kan daripada punya anak-anak. Tapi anak-anak itu bisa dilatih gitu loh. Bisa kok mereka belajar, kemampuan belajar anak-anak itu super power gitu dibandingkan dengan orang-orang dewasa sebenarnya gitu. Bener-bener. Makanya kalau kita diskusi sama mereka, kita biasakan mereka untuk coba mintanya yang jelas. Mintanya yang jelas itu berarti mintanya apa, buat apa gitu. Jadi jelas tujuannya apa, kenapa mereka butuh itu, kenapa harus ini gitu ya. Jadi dibiasakan berdialog seperti itu, mereka pasti akan terlatih untuk memiliki regulasi diri yang baik, untuk memiliki kontrol diri gitu ya. Daripada kita fokus hanya ya udah coba deh kita tiru aja, tapi bukan meniru value-nya, tapi meniru yang ada di media sosial aja gitu. Kayak tadi misalkan anaknya disuruh bikin slide PPT dulu gitu. Itu kan agak ya wasting time sebetulnya gitu. Tapi kembali lagi itu kebutuhan setiap model parenting berbeda-beda. Oke, mungkin istilah tepatnya itu bukan too much atau wasting time, tapi itu untuk anak-anak dengan kesadaran diri yang sudah expert atau dengan pemahaman yang sudah expert terkait apa yang mereka inginkan. Kalau secara sederhana bisa melakukan dialog tadi, dialog secara asertif, secara komunikatif yang baik dan secara nada yang rendah gitu ya, nada yang santun dan sopan gitu supaya informasi dari request anak bisa tersampaikan dengan baik, pemahaman dari orang tua bisa diserap secara optimal oleh anak gitu ya. Oke, Kak Dinda, ternyata luar biasa sekali peran orang tua di era global sekarang dengan kemajuan dan paparan teknologi ini. Bikin anak supaya anak itu tidak inginkan seperti brain rot atau adiksi hal-hal negatif atau ADHD gitu. Ternyata peran orang tua sangat penting. Oke, kita menuju ke closing statement atau take away message dari Kak Dinda nih untuk menyampaikan kepada audiens kita baik online maupun offline terkait tujuan dari pembahasan utama kita di sesi 2 ini. Apa pesan penting yang harus dibawa pulang oleh orang tua atau remaja atau orang dewasa di Solo hari ini tentang mengoptimalkan hubungan anak kita atau anak kecil di dekat kita dengan teknologi yang ada. Oke, thank you Mas Yus. Take away message-nya ada 2 ya yang saya siapkan.
Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa kita tidak bermaksud untuk men-stop akses teknologi kita kepada anak-anak kita. Enggak, bukan itu goalsnya. Tapi goals kita adalah kita mengenalkan kepada mereka teknologi itu bisa digunakan untuk apa dan harusnya untuk apa. Jadi memang kembali lagi kepada apa sih tujuannya sebetulnya, apa sih kenapa kita perlu menggunakan ini, itu yang perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita. Jadi fokusnya itu pada manfaat yang diperoleh, bukan hanya kepada oh kalau aku melakukan ini aku bakal merasa senang gitu. Kalau itu kan berarti kita mensimplifikasi suatu hal dengan mudah ya kan. Kalau cuma buat kesenangan aja, saya rasa ada banyak sekali permainan yang tetap bisa membuat mereka senang. Jadi itu goalsnya adalah kenalkan kepada mereka apa sih makna atau kehadiran teknologi itu bisa bermanfaat untuk mereka sejauh mana gitu. Dan take away message yang kedua adalah perlu kita sadari bahwa kalau kita seringkali dapat istilah anak itu tidak bisa memilih ingin terlahir di keluarga seperti apa atau dengan orang tua seperti apa. Tapi kembali lagi bahwa kita bisa memilih untuk menjadi orang tua seperti apa bagi anak-anak kita. Gitu. Jadi jangan stop pada oh anak saya terlahir dengan nakal. Nggak ada anak yang terlahir nakal, itu nggak ada gitu. Tinggal bagaimana kita bisa mengenalkan kepada mereka regulasi diri yang baik agar nantinya mereka juga bisa bertumbuh dan berkembang dengan optimal. Seperti itu Mas. Oke. Thank you Kak Dinda, Mbak Dinda buat take away message-nya. Semoga pesan-pesan yang sudah kita sampaikan di talk show sesi kedua kita tadi itu dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diterapkan secara optimal oleh orang-orang tua. Semoga Kak Dinda setelah ini agendanya lancar ya. Terima kasih sudah sharing dan semoga kita bisa bertemu lagi dan diskusi lagi ya terkait ilmu parenting yang bisa diterapkan oleh teman-teman ayah bunda di online maupun offline terutama di Solo Raya ini ya. Terima kasih Kak Dinda. Thank you Mas. Oke, luar biasa sekali teman-teman, kita sudah melewati sesi seru tadi baik dari sisi psikoedukasi terkait regulasi diri, self care dan self love. Kemudian kita sudah belajar terkait parenting yang baik terkait regulasi diri untuk brain rot serta manifestasi dalam dunia nyata di kehidupan anak gitu ya. Nah, terima kasih kepada seluruh peserta CFD baik pun teman-teman online yang sudah menyimak dari awal acara tadi sampai sekarang dan teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam screening kesehatan mental dan sisi konseling gratis. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada pihak Dinas Perhubungan yang sudah menyediakan tempat dan wadah kita untuk menyemarakan Hari Kesehatan Mental Dunia. Terima kasih kepada narasumber kita tadi, Mbak Psikolog, dan tentunya terima kasih kepada Mindset Psikologi Konseling dan unit layanan psikologi UNS karena sudah berpartisipasi dalam perayaan World Mental Health Day gitu ya. Nah, penting untuk diingat bahwa kesehatan mental itu adalah maraton bukan sprint. Artinya kita belajar itu bukan hanya pemula tetapi itu ada pelajaran secara berkelanjutan dan perjalanan yang panjang untuk mencapai sebuah goals, untuk mencapai regulasi diri atau psychological well-being yang baik gitu. Mindset psikologi dan konseling dan ULAPSI siap menjadi support system Anda supaya bisa mengoptimalisasi diri dan beraktualisasi diri, dan kita menyediakan layanan konseling, psikotes dan pendampingan psikologi profesional kapan saja. Jadi teman-teman yang memerlukan sekiranya butuh pertolongan profesional help ataupun layanan konseling, layanan psikologi lain dapat menghubungi kami sebagai layanan psikologi profesional gitu ya. Nah, baiklah hadirin sekalian, tiba saatnya kita mengakhiri perjumpaan kita di Minggu Pagi yang Cerah ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini tuh membawa perubahan positif, walaupun sekecil apapun itu, informasi sekecil apapun itu semoga bisa diterapkan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa paham terkait perayaan World Mental Health, terutama talk show edukasi kita tadi. Mari kita tutup dengan pantun gitu ya. Pergi ke CFD Slamet Riyadi pagi-pagi, lihat kereta Bandara Kresna melintas pelan-pelan. Regulasi diri sudah kita pelajari, mari rawat mental untuk masa depan. Di Sriwedari ada banyak penjual masakan, makan enak, badan segar menjadi bugar.
Kesehatan mental jangan sampai terlupakan, mindset dan ulapsi selalu siap mendengar. Akhir kata, burung pelikan, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Saya Cis pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.